Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku church. Apa kabarnya saudara pada pagi, siang, sore, malam hari ini? Kami selalu berdoa agar saudara selalu ada di dalam hadiratnya Tuhan. Apapun keadaan saudara, ketika saudara ada di dalam hadiratnya Tuhan, saudara pasti aman dalam perlindungan Tuhan. Masalah boleh ada, problem boleh ada, tantangan boleh ada, tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Hari ini kita akan membahas suatu cinta, saudara. Judul renungan kita adalah Unconditional Love for the Undeserved. Cinta tanpa syarat untuk mereka yang tidak layak menerima cinta. Sama-sama yuk kita bersatu hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di sepanjang hidup kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Sekalipun mungkin kami yang meninggalkan Tuhan, tapi Engkau selalu ada di sana, setia menanti setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hari ini kami mau belajar sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Minggu ini Kerinduanku Church membahas tema khotbah yaitu The Greatest Love. Berbicara tentang forgiveness, pengampunan yang dari Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar suatu cinta yang berbeda dengan cinta yang diajarkan di dunia ini. Tahukah saudara, kita hidup di dunia yang cintanya tuh penuh dengan syarat. Kalau kamu begini, kamu memenuhi kriteria, aku mencintai kamu. Tapi kalau enggak, ya aku enggak cinta. Kita tahu cinta di dunia ini adalah cinta yang penuh dengan syarat. Tapi ada satu cinta yang tidak bersyarat. Unconditional love. Dan gak hanya tidak bersyarat, cinta itu ada untuk orang-orang yang tidak layak mendapatkannya. Firman Tuhan katakan di 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Tuhan mengasosiasikan dirinya sendiri sebagai kasih. Hari ini kita akan memperkenalkan sebuah kasih yang berbeda dari penggambaran kasih di dunia ini. Namanya adalah kasih agape. Agape adalah istilah Yunani yang berarti cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, cinta yang tanpa batas, atau cinta yang tanpa syarat. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah unconditional love. Cinta agape itu gak egois. Nah, dalam tradisi kekristenan, cinta agape berarti cinta yang bersifat total. Dan inilah cinta atau kasih yang hanya dimiliki oleh Tuhan terhadap kita ciptaannya. Agape adalah salah satu arti dari kasih yang sulit untuk diterjemahkan karena maknanya tuh sangat dalam dan di luar akal sehat. Agape itu cintanya Tuhan, cinta yang tanpa syarat kepada orang, yaitu saudara dan saya, kita semua, yang sama sekali gak layak dan gak pantas untuk dicintai. Kalau hari ini engkau lagi ngerasa engkau adalah orang yang gak dicintai, engkau orang yang gak pantas untuk dicintai, engkau orang yang gak layak, engkau orang yang berdosa, cinta itu ada buat saudara. Cinta Tuhan tanpa syarat. Dan kasih agape itu hanya bisa kita temui ketika kita bertemu dengan Yesus. Tahukah saudara, kita manusia adalah orang-orang yang berdosa. Roma 3 ayat 23 katakan, kita manusia adalah orang-orang yang berdosa. Sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Kita manusia orang-orang berdosa, tapi dia Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Makanya ada suatu jurang yang tidak terpisahkan.
Karena dosa itu kita mengalami keberpisahan dengan Tuhan. Tapi kabar baiknya adalah Dia Tuhan yang kudus, Dia yang punya inisiatif perdamaian. Untuk Dia mau mendamaikan manusia dengan Bapa di sorga. That's why demonstrasi kasih Tuhan adalah pihak yang disakiti atau dia yang benar, tapi dia yang mencari perdamaian. Biasanya kan pihak yang disakiti, yang menyakiti, yang mencari perdamaian. Tapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan yang tersakiti. Kenapa? Karena kita manusia berdosa. Kita manusia jatuh dalam dosa, Dia tersakiti. Tapi Dia yang mau mencari kita, dan Dia yang mau mendamaikan kita dengan Tuhan. Itulah kenapa disebut dengan kasih agape, cinta yang tanpa syarat. 2 Korintus 5 ayat 18-19 katakan, dan semua ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kita bersyukur saudara, kita punya Allah yang seperti Dia. Kita yang gak layak, kita yang berdosa, kita yang salah, tapi Tuhan yang mau memperdamaikan dirinya dengan kita. Apa respon kita? Yang pertama, mungkin hari ini saudara lagi ngerasa gak layak. Mungkin hari ini saudara lagi ngerasa berdosa. Tapi kita bersyukur firman Tuhan katakan, ketika kita datang mengaku dosa kita, Dia setia dan adil. Dan Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita. Dengar baik, keselamatan yang Tuhan kasih, kasih karunia yang Tuhan kasih buat kita, gak hanya mengampuni, tapi juga menyucikan. Artinya, kita diselamatkan bukan hanya untuk dosa kita diampuni, tapi kita diubahkan dan kita bisa menang atas dosa. Ada salah satu kisah di Alkitab tentang anak yang hilang. Ada anak bungsu yang minta warisan kepada bapaknya yang masih hidup, dan dia pergi setelah mendapatkan harta dan menghabiskannya dengan foya-foya. Akhirnya dia sadar, dia kembali lagi sama bapaknya. Dan kabar baiknya adalah ternyata bapaknya sudah menanti-nantikan anaknya untuk kembali pulang. Ada 3 hal yang dilakukan bapaknya ketika anaknya itu pulang. Yang pertama, dia menyambut anaknya. Yang kedua, dia mengampuni anaknya. Yang ketiga, ini yang paling indah, dia memulihkan kembali anaknya. Apa buktinya? Ketika anaknya datang, bapaknya menyambut dia berlari. Tuhan menerima kita ketika kita mau datang kembali sama Tuhan. Apapun dosa kita, apapun keadaan kita, Dia cintai kita tanpa syarat. Dia sambut kita. Gak hanya menyambut, Dia mengampuni kita. That's why Dia berikan anaknya yang tunggal untuk mati buat saudara dan saya. Untuk mengampuni dosa kita. Oleh kuasa darah Yesus, kita kembali disucikan, diampuni oleh dosa kita. Pelanggaran kita tidak diperhitungkan. Tapi gak hanya sampai di situ. Bapaknya juga berikan dia cincin. Bapaknya juga berikan dia jubah. Artinya bapaknya mengembalikan kembali posisi anak itu. Dia memulihkan kembali keadaannya. Hari ini, kalau engkau ngerasa gak layak, kau ngerasa kotor, kau ngerasa berdosa, this is your time untuk kembali kepada kasih agape itu. Kasih yang tanpa syarat yang Tuhan sudah beri buat kamu. Pulanglah, kembali lagi sama Tuhan. Ada kasih tanpa syarat yang siap untuk memelukmu. Ada kasih tanpa syarat yang siap untuk mengampuni kamu.
Ada kasih tanpa syarat yang siap untuk kembali menyucikan dan memulihkan hidupmu. Kalau hari ini engkau udah capek dengan dosa-dosamu, kembali sama Tuhan, pulang sama Tuhan. Dia mengasihimu lebih dari apa yang engkau pernah pikirkan. Tuhan Yesus memberkatimu yang punya sorga. Crazy in love with you. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau setia. Kau tak pernah tinggalkan kami Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tanpa syarat bagi kami yang tidak layak mendapatkannya. Kami orang berdosa, kami orang hina. Tidak ada dari kami semua yang sempurna di hadapan Tuhan. Tapi Engkau sendiri yang berinisiatif untuk memperdamaikan kami dengan Bapa di sorga. Kau rela turun ke dunia menjadi manusia, mati bagi setiap kami. Terima kasih untuk kasih yang terbukti yang Tuhan telah berikan bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk menghargai kasih itu. Karena kami diampuni, kami diterima lagi sama Tuhan. Bukan untuk kami hidup di dalam dosa. Tapi kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu, di dalam jalan-Mu. Dan kasih-Mu yang mengubahkan, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kau sungguh baik, Engkau teramat baik. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua yang disayang Tuhan, sama-sama kita mau katakan, amin. Tidak pernah bosan untuk kami katakan yang punya sorga, crazy in love with you. Bye-bye.